Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sakau Channel. Kali ini Sakau Channel sudah merangkum beberapa pesugihan yang ada di Indonesia yang kesemuanya mempunyai atau memiliki beberapa persyaratan yang diantaranya harus menyediakan tumbal kepada orang yang mencari pesugihan tersebut. Sebelum kita menyaksikan video-video beberapa pesugihan tersebut, sebaiknya jangan lupa untuk subscribe Sakau Channel supaya Sakau Channel lebih berkembang dan bisa menyajikan video-video lebih menarik lainnya. Adapun untuk video-video ini akan saya sajikan hanya untuk sebatas pengetahuan bahwa di Indonesia ada beberapa mitos tentang adanya pesugihan-pesugihan. Jadi saya tidak bertanggung jawab bila ada teman-teman atau yang lain mencoba untuk mencari pesugihan dengan karena melihat video ini. Jadi sekali lagi hanya sebatas untuk pengetahuan saja. Langsung kita mulai untuk mitos pesugihan yang pertama, yaitu pesugihan dari Gunung Kawi yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Dimana mitosnya di Gunung Kawi ada sebuah pohon namanya pohon Dewandaru, dan juga ada makam keramat, yaitu makamnya yang Jugo dan juga Raden Mas Imam Sujono. Di sana juga ada tadi yang saya katakan, ada pohon Dewandaru yang dimana mitosnya apabila kita atau orang mengetahui atau menjumpai daun dari pohon tersebut jatuh, akan mempermudah mendapat kekayaan. Yuk kita simak videonya selengkapnya. Pesugihan yang kelima adalah pesugihan Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Tentu kita sudah mengenal Gunung Kawi, gunung yang sangat terkenal di Indonesia. Menurut cerita masyarakat di sana juga terdapat pesugihan. Di Gunung Kawi sendiri terdapat beberapa makam keramat, di antaranya makam Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono. Disitulah biasanya orang-orang melakukan ritual seperti memberi sesaji dan membakar kemenyan, serta bersemedi. Pada hari Jumat Legi biasanya ritual dilakukan, di mana hari pemakaman Eyang juga pada zaman dulu. Ritual ini dilakukan dengan berdoa supaya mendapatkan berkah dan jimat berupa daun Dewandaru yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan. Pohon Dewandaru yang berada di sana dipercaya bisa memberikan kekayaan pada seseorang yang menemukan atau menjumpai daunnya yang jatuh. Untuk video yang selanjutnya yang nomor 4, yaitu pesugihan kandang bubrah, dimana pesugihan kandang bubrah adalah pesugihan dimana orang yang mendapat atau mencari pesugihan dengan kandang bubrah setiap beberapa tahun sekali, kira-kira 3 tahun sekali, mereka harus merubah total bentuk rumahnya sebagai syarat untuk mendapatkan pesugihan tersebut. Bagaimana mitos pesugihan tersebut? Yuk kita simak video yang ini, yang nomor 4, pesugihan kandang. Pesugihan keempat adalah pesugihan kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah termasuk pesugihan paling tua di Pulau Jawa. Pesugihan kandang bubrah tidak sama dengan pesugihan yang lain, misal tuyul atau babi ngepet. Orang yang mencari pesugihan kandang bubrah harus selalu merenovasi rumah atau tempat usahanya, walaupun rumahnya sudah bagus. Dalam waktu sekitar 3 tahun orang tersebut harus merenovasi rumahnya, kalau tidak bisa berakibat fatal. Orang yang mempunyai pesugihan kandang bubrah akan menerima ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahunnya. Ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan kandang bubrah biasanya sering merenovasi bentuk rumahnya bagian depan atau belakang,
dan bagian samping merupakan pantangannya. Pesugihan yang menempati nomor 3 yaitu pesugihan kera atau monyet ujang yang berada di kota Tulungagung, Jawa Timur, di mana di sana terdapat mitos apabila orang tersebut ingin mencari pesugihan harus memenuhi beberapa syarat dan melakukan perjanjian-perjanjian. Di antaranya orang yang mencari pesugihan tersebut harus rela atau bersedia apabila mereka mati kelak akan menjadi penghuni di makam ujang yang berwujud sebagai monyet atau kera jadi-jadian. Yuk, bagaimana videonya? Kita simak yang nomor 3, pesugihan kera ujang. Pesugihan yang ketiga adalah pesugihan kera atau monyet ngujang. Kalau kita ke kota Tulungagung, lewat Kediri pasti melewati jembatan Ngujang. Di selatan jembatan tersebut ada makam Ngujang. Siapa sangka menurut cerita masyarakat sekitar disitulah tempat mencari pesugihan dengan bantuan seekor kera jadi-jadian. Walaupun sang juru kunci telah membantahnya, namun sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Tulungagung dan sekitarnya bahwa disitulah tempat pesugihan kera ngujang. Bila seseorang ingin mendapatkan pesugihan dengan bantuan kera ngujang, orang tersebut harus memenuhi persyaratan dan juga melakukan perjanjian-perjanjian. Di antaranya harus menyediakan tumbal, dan juga bersedia menjadi penghuni makam ngujang setelah meninggal nanti, dengan wujud kera jadi-jadian. Selanjutnya yaitu video yang menempati posisi kedua, yaitu pesugihan babi ngepet yang sudah sangat terkenal di Indonesia, di mana dalam pertanyaan pesugihan ini memerlukan 2 orang untuk melakukan aksinya. Yang pertama yang bertugas sebagai babi ngepet, yang kedua untuk bertugas menjaga lilinnya. Bagaimana cerita mitos pesugihan babi ngepet yang kedua? Kita simak videonya berikut. Pesugihan yang kedua adalah pesugihan babi ngepet. Babi ngepet adalah salah satu pesugihan yang terkenal di Indonesia. Orang yang berminat pesugihan babi ngepet biasanya melalui dukun atau paranormal. Setelah melalui beberapa persyaratan, orang tersebut juga harus menyediakan tumbal nyawa dari orang-orang terdekat. Dalam praktiknya pesugihan babi ngepet dilakukan 2 orang. Biasanya sang laki atau suami bertugas menjadi babi jadi-jadian, dan sang istri bertugas menjaga lilin selama sang suami beraksi, agar tidak goyang apinya. Dalam aksinya babi jadi-jadian tersebut akan menggosok-gosokkan badannya ke tembok atau pintu lemari untuk mengambil uang korban. Sekarang kita sudah sampai untuk posisi yang pertama di antara video-video pesugihan yang ada di Indonesia. Yang menempati posisi pertama adalah pesugihan tuyul atau memelihara tuyul, di mana orang yang memelihara tuyul tersebut harus memenuhi persyaratan dan juga melakukan perjanjian. Di antaranya harus bersedia setiap malam menyusui tuyul tersebut, walaupun sebenarnya yang dihisap bukan susunya tetapi melainkan darah dari orang yang menjadi pesugihan tersebut. Yuk kita simak videonya yang nomor 1, pesugihan. Pesugihan yang pertama adalah pesugihan tuyul. Menurut mitos atau cerita masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk mendapatkan kekayaan secara instan salah satunya adalah dengan memelihara tuyul. Dengan dalih mendapatkan kekayaan secara instan, seseorang melupakan resiko jika memelihara tuyul tersebut.
Orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Selain itu juga harus menyusui sang tuyul, sebagai imbalan uang yang dihasilkan. Walaupun sebenarnya yang dihisap bukanlah susu dari sang majikan, tapi darah dari sang majikan. Orang yang memelihara tuyul menurut cerita kalau berjalan tangannya disilang ke belakang, sebagai bentuk ia menggendong tuyul peliharaannya. Setelah kita menyimak beberapa video yang berjumlah 5 tadi, saya berharap dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan sekali lagi saya berharap teman-teman tidak melakukan tentang pesugihan yang ada di video ini tadi hanya sebagai nambah wawasan saja. Akhirnya jangan lupa untuk subscribe channel, dan bila ada komen atau pertanyaan mohon ditulis komen di bawah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.